Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di pagi hari ini dalam acara perjalanan setelah kematian, di mana di kajian lalu kita telah sedikit menyinggung masalah roh, ya, sedikit menyinggung masalah roh. Kita sudah bahas terkait dengan apakah ada perbedaan antara ruh dan nafs dan jiwa. Kita sudah dijawab dalam pembahasan yang lalu bahwasanya ruh itu ada nafs, nafs adalah ruh, ruh itulah jiwa, jiwa itulah ruh. Kemudian apakah ruh itu punya bentuk? Setelah kita bahas bahwasanya dalam pembahasan kita simpulkan bahwasanya dia tidak disebutkan bentuknya. Kemudian selanjutnya juga yang telah kita bahas terkait dengan di mana posisi ruh dalam jasad kita, ya. Jawabannya ruh itu ada, ya, ruh itu ada di dalam jasad kita, namun dia tidak punya tempat khusus. Tidak kita katakan bahwasanya ruh itu ada di jantung misalnya, atau ruh itu ada di otak misalnya, tidak. Atau ruh itu ada di darah misalnya, ya, karena tidak ada data ataupun dalil yang jelas menunjukkan di mana tempat ataupun posisi ruh itu. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak ada tempat khusus dalam badan kita, ya, tempat diduduki oleh ruh. Tapi dia, kata beliau, mengalir di sekujur tubuh manusia. Kemudian apakah ruh itu makhluk? Ya jelas, ya, ruh itu adalah makhluk. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mungkin para pemirsa pernah mendengar terkait dengan nafs, dengan jiwa. Ada 3 ayat terkait dengan jiwa ini. Pertama surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh untuk berbuat buruk. Dalam surat Qiyamah ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala uqsimu bin nafsi wal lawamah, dan aku bersumpah, ya, dengan jiwa yang lawamah. Kemudian dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, kalau kita artikan yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ikhwah, 3 ayat ini berbicara tentang an-nafs ataupun jiwa ataupun roh. Lantas apakah dalam diri manusia itu ada 3 jiwa, ataukah jiwa manusia itu memiliki 3 sifat? Saya ulangi, apakah dalam setiap manusia itu ada memiliki 3 jiwa, ataukah memang jiwa itu memiliki 3 sifat? Jawabannya ikhwah,
bukanlah dalam setiap manusia itu punya 3 jiwa atau 3 roh, enggak. Roh itu hanya 1. Jiwa itu hanya 1. Tidak lebih daripada itu. Hanya saja roh ini ataupun jiwa itu memiliki sifat-sifat. Ya. Dan 3 sifat ini disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu sifat ammarah, lawwamah, mutmainnah. Ammarah, lawwamah, mutmainnah. Lantas apa yang dimaksud dengan ammarah, lawwamah, mutmainnah ini? Dalam kitab syarah Aqidah At-Tahawiyah, penulis menyebutkan annahan nafsun wahidah, bahwasanya ammarah, lawwamah dan mutmainnah itu merupakan satu sifat, satu jiwa, ya, satu roh. Fahiya ammaratun bisu, yaitu yang satu ammaratun bisu, senantiasa menyuruh pada berbuat keburukan. Jadi kalau ada jiwa roh yang manusianya itu senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, tak peduli mana halal mana haram, hari-hari hidupnya bergelimang dengan dosa, seorang yang durjana, ini jiwa yang ada dalam dirinya itu dia dikalahkan dengan jiwa ammarahnya. Karena ammaratum bisu, senantiasa menyuruh pada perbuatan buruk. Fa idza aradaha al-iman sarat lawwamah taf'alu dzam thumma talumu sahibaha. Apabila keinginan buat maksiat, keinginan buat dosa itu dilawan oleh keimanan yang ada pada jiwanya, ya, dilawan, sehingga dia menyesali perbuatan dosa ataupun maksiat yang dilakukannya. Itulah sifat lawwamah, menyesali. Jadi kalau yang ammarah ini sering terus berbuat dosa, terus berbuat maksiat. Tapi kalau lawwamah ini setiap kali dia berbuat dosa, dia pun taubat, dia menyesali akan dosa yang dia lakukan. Kemudian ada yang watalumu bainal fi'li wat tarki, di mana akhirnya terkadang dia buat dosa, kadang dia menyesali, dia berbuat ketaatan, ya. Fa idza qawal iman wa sarat mutmainnah. Namun apabila imannya kuat sehingga keimanannya ini mengalahkan ammarahnya, ya, mengalahkan keinginan untuk berbuat buruknya, mengalahkan keinginan untuk berbuat maksiatnya, maka jiwa itu jiwa yang mutmainnah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi apabila satu jiwa itu, seorang itu sering berbuat maksiat, berbuat dosa, itu jiwanya jiwa ammarahnya itu lebih dominan. Namun ketika keimanannya naik, dia melawan keinginan untuk berbuat buruk, ya, terkadang kalah, terkadang enggak, terkadang menang perbuatan buruk ini, terkadang imannya benar, terkadang imannya kuat sehingga mengalahkan keinginan berbuat buruk, terkadang imannya lemah sehingga keburukan yang mendominasi. Ini lawwamah, ya, lawwamah. Namun di saat keimanannya kuat, di mana keimanan yang mendominasi orang tersebut, sehingga orang tersebut lebih mudah berbuat baik ketimbang berbuat buruk, lebih cepat berbuat ketaatan ketimbang buat maksiat. Didominasi oleh keimanan, didominasi oleh amalan soleh, maka nafsu ini nafsu mutmainnah. Demikian ikhwah. Jadi ammarah, baik ammarah kemudian lawwamah maupun mutmainnah, ini merupakan 3 sifat yang ada pada jiwa seorang manusia. Ya, terkadang ini kalah, terkadang menang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi tergantung dengan sifat tersebut. Saya ulangi, jika ternyata orang tersebut sering berbuat maksiat, berbuat dosa, kebaikannya sangat sedikit, keburukannya jauh lebih dominan, mendominasi dirinya, maka orang tersebut sifat
sifat ammarahnya pada jiwanya itu lebih kental, lebih mendominasi. Namun jika dia terkadang maksiat, terkadang tobat, terkadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, nah dia di pertengahan. Itu sifat yang ada pada jiwanya itu adalah sifat lawamah. Lawamahnya kental, lebih mendominasi. Namun apabila kebaikan lebih mendominasi dirinya, amalan soleh lebih mendominasi dirinya, lebih cepat berbuat amal, berbuat baik, berbuat kebaikan, beramal soleh, ketaatan lebih mendominasi dirinya ketimbang perbuatan buruk, ketimbang berbuat dosa dan maksiat, maka itu jiwa yang mendominasi adalah jiwa mutmainnah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Kita masuk pada hal tamutun nufus. Apakah roh itu akan mati? Apakah jiwa itu akan mati? Sebagaimana yang telah kita bahas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa maka dia akan mati. Setiap yang memiliki roh dia akan merasakan kematian. Baik. Sekarang yang ditanyakan tuh roh mati apa enggak? Apakah roh itu mati ataukah tidak? Baik. Yaqulu Ibnu Taimiyah, al-arwahu makhluqatun bila syak. Roh-roh itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada keraguan dalam masalah ini. Wahiya la ta'dimu wa la tufni. Dia tidak akan musnah dan tidak akan fana. Tidak akan musnah dan tidak akan fana. Artinya dia tidak akan musnah, artinya dari dia ada tidak akan menjadi tidak ada. Artinya dia senantiasa tetap ada. Ketika makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya dari dia tidak ada menjadi ada. Udah. Ketika makhluk itu sudah ada, ya, sudah ada, maka ada makhluk ini yang tetap senantiasa ada, nggak akan berubah kembali menjadi tidak ada. Dan ada yang Allah jadikan akhirnya menjadi tidak ada. Dari tidak ada Allah ciptakan menjadi ada, kemudian Allah kembalikan menjadi tidak ada, habis dia, musnah. Ya. Dan ruh ini jenis makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadinya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada dan dia kekal, ya, tetap ada. Walakin mautuha bimufaraqatil badan abdan. Hanya saja kematian ruh ini yaitu di saat terpisahnya dia dari jasad. Wa indan nafkhati tsaniyah tu'adul arwahu ilal abdan. Dan ketika ditiupkannya sangkakala yang kedua nanti, ya, roh ini pun akan dikembalikan ke jasad manusia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Lebih rincinya begini ikhwah. Al-mautun nufus fahuwa mufaraqatuha li ajsadiha wa khurujuha mufaraqatuha li ajsadiha wa khurujuha minha. Kematian jiwa itu yaitu di saat dia terpisah dan keluar dari jasad. Kematian roh itu, jiwa itu, yaitu dia saat dia terpisah dan keluar dari jasad. Wa in urida bimautiha hadzal qadar fahiya dha'iqatul maut. Jika yang dikatakan kematian yaitu berpisahnya jasad dengan roh, maka sesungguhnya roh itu telah merasakan kematian, yaitu terpisahnya jasad dengan roh. Saya ulangi nih. Bahwasanya roh itu pasti akan terpisah, pasti akan keluar dari jasad. Jika itu yang dikatakan kematian, maka sesungguhnya roh itu merasakan kematian. Jika didefinisikan kematian itu terpisahnya roh dengan jasad. Wa idza urida annaha ta'dimu wa tufni ta'dimu wa tafni bil kulliyati fahiya la tamut bihadzal i'tibar.
Namun apabila yang dimaksud dengan kematian itu, yaitu dia dari ada menjadi tidak ada, musnah, pupus, hilang, ya, maka roh tidak akan pernah mati. Roh tidak akan pernah mati. Bal hiya baqiyatun ba'da khalqiha fi na'imin aw fi adzabin. Tetapi dia tetap kekal baik dalam kondisi dia mendapat nikmat atau mendapat azab. Demikian ikhwah. Ini perincian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, saya ulangi lagi. Apabila yang dimaksud kematian itu adalah terpisah dan keluarnya jiwa ataupun ruh dari jasad, maka dia dikatakan merasakan kematian. Dha'iqatul maut. Berarti roh itu merasakan kematian. Berarti roh itu mati. Ya, jika yang dimaksud kematian di sini adalah terpisahnya roh dengan jasad. Namun jika yang dimaksud kematian, ya, jika yang Anda maksud dengan kematian itu adalah ruh akan pupus, ruh akan musnah, ruh yang tadinya ada menjadi tidak ada, maka ruh tidak seperti itu. Ruh tetap ada selama-lamanya, baik kondisi dia diazab selama-lamanya atau disiksa selama-lamanya. Demikian. Jadi kalau sudah dia mendapat nikmat selamanya, berarti tidak akan pernah musnah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga kalau dia mendapat azab, maka dia tidak akan pernah musnah. Jadi intinya ikhwah, tergantung kita nih apa yang tergambar dalam benak kita dengan yang dimaksud dengan kematian. Ya. Kalau yang dimaksud yang pertama tadi, maka ruh sudah merasakan kematian. Tapi kalau yang dimaksud yaitu yang kedua, yaitu dia akan musnah, maka ruh tidak akan pernah musnah. Itulah jawaban hal tamutun nufus, apakah roh-roh itu akan mati? Maka tergantung apa yang dipahami dengan maksud daripada kematian. Selanjutnya, mustaqiru al-arwahi fil barzakh. Tempat ruh nanti di alam barzakh. Arwahul ibadi fil barzakhi mutafawitah fi manaziliha. Bahwasanya ruh itu memiliki tempat yang berbeda-beda sesuai dengan level si ruh tersebut. Wa qad istaqra'na nususa al-waridata fi dzalika fa afadatna taqsimut tali. Setelah kami membaca nas-nas yang terkait dengan ruh, ya, maka dapat kami simpulkan dengan pembagian sebagai berikut. 1. Arwahul anbiya, yaitu ruh para nabi. Artinya ini ruh para nabi tempatnya di mana nanti di alam barzakh. Wa hadza takunu fi khairil manazil fi a'lal 'illiyin. Ruh para nabi di alam barzakh nanti dia tempatnya di tempat yang tertinggi, di level yang tertinggi, a'lal 'illiyin, di tempat tinggi yang tertinggi. Fi rafiqil a'la. Namanya rafiqil a'la. Rafiq artinya teman. A'la, teman-teman yang tinggi. Makhluk-makhluk Allah, manusia, makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang memiliki derajat-derajat yang tinggi. Ruh mereka itu satu tempat, level yang tertinggi. Ya, ruh mereka berada di satu tempat, yaitu di tempat yang tertinggi. Disitulah ruh para nabi, para syuhada, as-siddiqin, was-salihin. Ya. Waqad sami'at as-sayyidatul Aisyatu Rasulullah sallallahu fi akhir lahzati hayatih. Sungguh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di akhir-akhir kehidupan Rasulullah beliau mengatakan Allahumma rafiqil a'la, ya Allah fi rafiqil a'la bersama teman-temanku yang tempatnya tertinggi. Rafiqil a'la, di tempat yang tertinggi. Ini kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan berarti Rasulullah pada saat ini diberi pilihan apakah dia mau tetap bersama para sahabatnya ataukah dia akan bersama
Rafiqil a'la, ditempatkan di tempat yang tertinggi bersama teman-teman para nabi yang lainnya. Rasulullah memilih Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, fir rafiqil a'la, di rafiqil a'la. Itulah ruh para nabi. Di rafiqil a'la, tempat yang tertinggi. Yang kedua, arwahus syuhada. Ruhnya para syuhada. Mereka yang tewas dalam jihad fi sabilillah litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Rabbnya, mereka mendapat rezeki, mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad sa'ala Masruqun Abdullah bin Mas'ud an hadhil ayah. Masruq pernah bertanya tentang ayat ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian faqala, lantas Abdullah bin Mas'ud menjawab, inna qad sa'alna an dzalik. Kami pernah bertanya hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau menjawab, arwahuhum fi ajwafit tairil khadar. Sungguhnya roh para syuhada itu berada di perut burung-burung yang berwarna hijau. Laha qanadilun mu'allaqatun bil arsh. Burung-burung ini punya lentera-lentera yang tergantung di arsy. Jadi apa ya, kalau kita katakan tempat dia bertengger, sarangnya lah ya kita katakannya. Jadi sarang burung-burung hijau ini ya tempat dia kembali, ya sarang lah namanya. Kalau dia pergi kemudian akan kembali ke sarangnya. Ya lebih enak kita katakan sarangnya. Sarangnya itu berupa lentera-lentera yang bergantung di arsy. Itulah dia, burung-burung hijau ini. Kemudian tasrahu fil jannati haitsu sya'at. Dia terbang dalam surga ke sana dan kemari. Summa ta'wi ila tilkal qanadili. Kemudian setelah puas dia balik ke qanadil, ke lentera tersebut, ke sarangnya yang berupa lentera yang tergantung di arsy tadi. Disitulah tempat rohnya, arwahnya para syuhada. Di dalam perut burung surga yang berwarna hijau. Mereka terbang kemana-mana, terserah mereka, sesuka mereka. Kemudian mereka akan kembali ke sarangnya, yaitu berbentuk lentera yang ada di arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terkecuali, berarti enggak semua syuhada. Tidak semua syuhada tempatnya di perut burung tersebut. Ada syuhada memang dia mati, tewas dalam jihad fisabilillah untuk mengangkat perang, untuk mengangkat kalimat Allah yang tinggi, ya. Tetapi dia nggak bisa. Dia tidak berada, ruhnya dia, walaupun dia mati syahid, tapi ruhnya tidak berada di lentera tersebut, di burung hijau tersebut. Bukan, tidak di situ. Siapa itu? Syuhada yang bagaimana? Yaitu dalam kitab Musnad dari Abdullah bin Jahshin. Anna rajulan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan berkata, "Ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah." Ya Rasulullah, apa yang aku dapatkan kalau aku terbunuh dalam jihad fi sabilillah? Qal al-jannah. Kata Rasulullah, untukmu surga. Kalau kamu tewas, mati, terbunuh dalam jihad fi sabilillah, maka untukmu surga. Falamma walla, ketika laki-laki itu berbalik mau pulang, faqala, lantas beliau menyambung lagi, illad dain, kecuali yang punya hutang. Kecuali yang masih punya hutang. Saroni bihi Jibril anifan, baru saja Jibril membisikkan kepadaku
kecuali dia katakan kecuali yang punya hutang. Jadi ikhwah rahimanillah wa iyyakum, seorang yang tewas berperang, bergelimang darah, mungkin putus lehernya untuk meninggikan kalimat Allah, tuh rohnya tidak masuk ke burung hijau yang ada di surga. Tertahan rohnya gara-gara masih punya hutang. Lantas bagaimana dengan orang-orang mati syahid? Tidak. Mati amal soleh? Tidak. Demikian. Mati dalam keadaan banyak hutang. Terus gimana nasibnya orang ini, ikhwah? Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW pernah sampai tidak menyolatkan orang yang kalau dia mati masih punya hutang. Sampai beliau katakan, sallu ala sahibukum. Udah kalian saja yang menyolatkan teman kalian yang punya hutangnya, aku enggak. Hingga sampai pada tahap di saat itu negara Islam punya uang banyak. Sehingga setelah itu Rasulullah menyolatkan. Kenapa? Karena beliau yang melunaskan hutang. Jadi siapa saja di antara kaum muslimin yang meninggal punya hutang, Rasulullah tanya, punya hutang enggak dia? Punya. Negara yang melunaskan. Ya, barulah Rasulullah SAW melunaskan. Namun di awal-awal beliau enggak mau. Sampai ada sahabat yang melunaskan hutang sahabat tersebut. Kalau enggak Rasulullah tidak mau menyolatkan. Sampai seperti itu ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Jadi seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah tempatnya di dalam perut burung hijau yang terbang kemana-mana dan dia punya sarang tempat kembali, ya, yang berbentuk lentera dan yang tergantung di arasy. Yang ketiga, arwahul mu'minin as-salihin, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Ini lebih umum ya. Takunu tuyuran ta'allaqa fi syajaril jannah. Ruh mereka itu berada dalam burung yang mereka itu bertengger di pohon-pohon surga. Berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, innama nasmatul muslimi tayrun mu'allaqun fi syajaril jannah. Sungguhnya ruh orang-orang muslim yaitu berbentuk burung yang bertengger di pohon-pohon surga. Hatta yarji'ahallahu ila jasadi ila yaumil qiyamah. Hingga nanti di hari kiamat Allah akan kembalikan roh-roh tersebut ke jasad-jasad mereka. Sekarang muncul pertanyaan. Terus apa bedanya tempat rohnya para syuhada dengan tempat rohnya orang-orang soleh? Ya. Ikhwan rahiminallah wa iyyakum. Perbedaannya ikhwah, kalau ruhnya orang mati syahid, mereka itu berada di dalam burung berwarna hijau, ya, yang sarangnya di lentera yang tergantung di aras, dan mereka bisa pergi kemana-mana di surga, ya. Mereka mau terbang kemana saja yang mereka inginkan. Adapun ruh orang-orang soleh, mereka berbentuk burung. Roh ini berbentuk burung, ya dia hanya bisa bertengger di pohon-pohon surga. Ya, nggak ada disebutkan mereka pergi kemana-mana, enggak. Ya, jadi tempat mereka hanya bertengger di dalam surga, di atas pohon-pohon surga. Hanya seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita. Jadi itu perbedaannya, ya, itu perbedaannya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi annal malaikata taqbidu ruhal abdil mu'min wa tarqa ila sama. Dalam hadis tersebut
bahwasanya malaikat di saat mencabut ruhnya orang mukmin dan membawa ke langit, fataqulu malaikah, maka malaikat akan berkata, ma atyabu hadhir rih allati ja'atkum min ardikum, sungguh wangi sekali ini, sungguh wangi sekali aroma yang datang dari bumi, sesuatu yang datang dari bumi. Fayatu nabi arwahul mukmin, ketika mencium bau aroma yang sangat wangi luar biasa yang datang dari arah bumi, maka ruh-ruh orang mukmin pun berdatangan. Ruh-ruh orang mukmin akan berdatangan. Falahum asyaddu farhan min ahadikum bi ghaibihi yaqdamu alaihim. Dan mereka menyambut ruh ini yang wangi ini. Itu sangat senang bertemu, seperti kalau kita bertemu dengan teman kita yang sudah lama tak ketemu, atau kerabat kita yang sudah lama tak ketemu, atau seorang suami yang sudah lama merantau dan kemudian pulang, itu kan disambut senang oleh kerabatnya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Jadi kata Rasulullah, falahum asyaddu farahan min ahadikum min ghaibihi yaqdumu alaihi. Mereka sangat senang, ya, bahkan lebih gembira mereka menyambut ruh ini yang datang dari bumi dengan membawa aroma wangi yang luar biasa, ya. Lebih gembira daripada kegembiraan kalian di saat bertemu dengan orang yang sudah lama tidak ketemu, yang sudah lama merantau, baru pulang dari safar. Fayas'alunahu, lantas ruh-ruh orang mukmin yang mendatangi ruh yang baru datang dari bumi ini, dia bertanya, mereka menanya, madza fa'ala fulan, madza fa'ala fulan, si fulan bagaimana, si fulan bagaimana. Kemudian fayaqulun da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya. Lantas mereka berkata, udah biarkan aja, dia itu sekarang sedang disibukkan dengan dunia. Fayaqulu qad mata ma atakum. Kemudian ruh yang tadi yang baru datang mengatakan dia sudah meninggal. Ya, dia sudah meninggal. Jadi begini ikhwah. Jadi roh-roh yang tadinya sudah sedang yang berada di langit, ya, menyambut ruh mukmin yang baru datang ini. Mereka bertanya, si fulan bagaimana sekarang, si fulan bagaimana? Ya ruh yang datang ini yang sepengetahuan dia akan ceritakan, oh dia sedang begini. Kemudian oh dia tuh sedang sibuk dengan dunia dia. Nah, kemudian si ruh yang baru datang ini bertanya kepada ruh-ruh yang menyambut tadi, terus si fulan bagaimana? Kemarin dia sudah meninggal dunia, gitulah kira-kira. Yang sudah meninggal dunia itu gimana nasib mereka? Ditanya kepada ruh yang menyambut. Ya, jadi ruh yang baru datang bertanya kepada yang menyambut, ruh yang menyambut. Qalu dhahaba bihi ila ummihi hawiyah. Mereka katakan dia masuk neraka hawiyah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya untuk ruh-ruh orang soleh itu berupa burung, ya, berupa burung. Kemudian dia bertengger di pohon-pohon surga. Kemudian yang keempat, arwahul usat. Bagaimana dengan rohnya para pendurhaka, para durjana, pelaku-pelaku dosa. Adapun ruh ini, bagaimana yang sudah kita bahas di kajian yang lalu-lalu, ya, bahwasanya roh mereka itu sedang diadab sesuai dengan, ya, mereka sedang diadab bersama jasadnya tentunya dengan dosa yang pernah dia lakukan. Mereka yang suka berdusta sampai dustanya itu ya bulughul ufuk, ya, sampai sampai dustanya itu sampai jauh, mendustai orang banyak, ya, maka orang ini akan diazab dengan dengan dirobek-robeknya mulutnya, digancu sampai tembus ke belakang. Adapun yang mereka tidur nggak sholat, maka kepalanya dia sedang diazab dengan batu yang dihempaskan di kepalanya. Kemudian gelindinglah batu tersebut. Ketika si malaikat yang tukang azab ini mengambil batu itu, tuh kepala sudah balik sebagaimana sedia kala. Dia ambil lagi, diempaskan lagi, hancur lagi, gelinding lagi nih batu. Ketika si malaikat mengambil batu ini kepala sudah utuh lagi, diempas lagi, begitu seterusnya sampai hari kiamat. Ada yang dibakar, para penzina dibakar dalam tanur. Ada juga yang di mana
Mereka itu berenang di sungai darah, ya. Kalau mereka meminggir ke pinggir, berenang ke pinggir, dilempar sehingga dia balik ke tengah. Demikian ikhwah, ini para pelaku riba, makan uang riba. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Disitulah roh mereka. Demikian juga yang kelima, arwahul kuffar, roh orang kafir, ya. Roh orang kafir, di mana dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan lain-lain, bahwasanya ruh orang kafir ini akan dibawa ke langit dengan bau busuk yang luar biasa, sehingga semua penduduk langit tidak ingin agar ruh itu lewat dari sisi mereka, ya. Kemudian dilempar ke jasadnya, kemudian dia disiksa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah posisi ataupun tempat ruh-ruh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya para nabi di Illiyin, ya, di Illiyin, di Rafiqil A'la. Ruhnya para syuhada di perut burung-burung yang berwarna hitam di surga, berwarna hijau di surga, ya, di mana dia terbang sesukanya kemana dia suka. Kemudian dia akan kembali ke sarangnya, yaitu berupa lentera yang tergantung di arasy. Ruhnya orang soleh yaitu berupa burung, ya, yang bertengger di pohon-pohon surga, nggak bisa kemana-mana, ya, karena nggak ada ceritanya juga, nggak disebutkan dia terbang kemana-mana, hanya bertengger saja. Adapun ruh orang pendurhaka dan orang kafir, orang muslim yang durhaka dan orang kafir, mereka diadab. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Muncul pertanyaan. Qad yuqal saqat fi nusus ma yadullu ala anna arwah tu'adu ila al-abdan wa tus'al ba'da dzalika wa tun'amul mu'min wa tu'adzabul kafir. Kaifa taqulu ba'da dzalika inna nasil mu'minin fil jannah wa nasmul kufar fin-nar. Dari nas-nas yang telah kita bacakan, jelas tertera bahwasanya ruh manusia itu akan dikembalikan ke badan, ke jasadnya. Lantas dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya. Adapun orang-orang mukmin dia akan mendapat nikmat kubur, dan orang kafir akan mendapat azab kubur. Terus bagaimana kita katakan lantas ruh itu berada di surga sementara ruh orang kafir berada di neraka? Ini gimana? Demikian. Tapi sudah dikembalikan ke badannya. Saya ulangi ikhwah, berdasarkan hadis-hadis yang udah kita baca ya berkali-kali, bahwasanya kita bisa simpulkan bahwasanya ruh orang mukmin dan orang kafir itu ya dikembalikan ke jasadnya, ya. Setelah dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua malaikat Munkar Nakir, aswadan azraqan, yang berwarna hitam kebiru-biruan, lantas disuruh duduk, fa'ajlasaniha nihi, kemudian disuruh duduklah si orang ini. Lantas ditanya, kalau dia mampu menjawab pertanyaan, dia akan mendapat nikmat kubur. Kalau dia nggak bisa menjawab, maka dia akan azab kubur. Dia azab kubur. Nah, lantas kalau sudah seperti ini, bagaimana kita mengkorelasinya dengan hadis-hadis yang menyatakan ruh orang mukmin itu ada di surga, sementara ruh orang kafir ada di neraka? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan jawaban akan hal ini. Arwahul mu'minin fil jannah, ruh orang mukmin itu di surga, wa in kanat ma'adzalika qad tu'adu ilal badan, ya, walaupun terkadang dia akan dikembalikan ke badannya, kama annaha qad takunu fil badani wa ta'riju biha ila samai kama fi halin naum, ya, sebagaimana terkadang dia berada di badan, terkadang dia naik ke langit, sebagaimana halnya orang yang sedang tidur. Amma kaunuha fil jannati fa fil ahadisil am. Adapun dia berada di surga itu hadisnya umum, ya. Wa qad nassa ala dzalika Ahmad wa ghairihi minal ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya dari para
para ulama. Wahtajju bil ahadisil ma'thurul amma wa ahadis khas fin naumin ghairihi. Adapun mereka berhujah dengan hadis yang umum dan dikhususkan hadis tertentu dan diartikan ya seperti dia sedang tidur. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah dia mendapatkan nikmat surga, nikmat kubur ya, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala naikkan dia, ya, naikkan ruh tersebut ke langit sehingga dia bisa untuk para syuhada berterbangan ke surga, menikmati nikmat-nikmat surga, pemandangan surga, keindahan surga. Terkadang dikembalikan, ya, demikian. Seperti halnya orang yang sedang tidur. Jadi dengan demikian tidak ada muskilah, tidak ada kontradiksi antara hadis yang umum yang menyatakan bahwasanya seorang mukmin itu mendapat nikmat kubur, tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan ruh mereka itu juga berada di surga. Jadi di saat ruh itu berada di surga itu bagaikan kondisi seorang yang sedang tidur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, selanjutnya halil adzabu fil barzakhi ala ruhi am ala al-abdani am ala kilaihima. Apakah azab di alam barzakh itu dirasakan, azab tersebut ditimpakan kepada ruh saja atau badan saja atau kedua-duanya? Demikian. Di sini ada empat pendapat. Yang pertama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwasanya yang diazab dan yang diazab dan yang mendapat nikmat itu yaitu ruh dan badan sekaligus. Ya, ruh dan badan sekaligus. Dan terkadang juga hanya ruh saja. Ya, di saat ruh tersebut Allah naikkan ke langit untuk menikmati nikmat surga, jasadnya akan tinggal. Demikian ikhwah. Jadi nikmat itu bisa terkadang yang dirasakan oleh jasad dan ruh, dan juga terkadang hanya ruh saja. Seperti yang tadi kita simpulkan bahwasanya terkadang ruh itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit seperti halnya orang yang sedang tidur. Yang kedua, mazhab Ahlul Kalam dari orang-orang Mu'tazilah. Mereka katakan tidak ada yang namanya azab. Ya. Karena menurut mereka tidak ada azab kubur dan tidak ada nikmat kubur. Itu dia. Jadi ya tidak ada yang namanya pembicaraan masalah yang diazab dan diberi nikmat itu jasad saja atau roh saja atau keduanya, nggak ada. Kenapa? Karena bagi mereka sama sekali tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ini dari ahli kalam dari golongan Mu'tazilah. Mengapa mereka mengatakan seperti ini? Karena menurut ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah, menurut mereka roh itu adalah kehidupan. Jadi kalau arti roh itu mereka artikan roh itu kehidupan. Jadi kalau dia sudah mati ya sudah habis, roh nggak ada cerita, udah nggak ada lagi kehidupan, tinggal nanti nunggu hari kiamat. Jadi bagi mereka tidak ada adab kubur dan tidak ada nikmat kubur. Ini qala bidzalika ba'dul Mu'tazilah wal Asy'ariyah kal Qadhi Abi Bakar. Yang berpendapat seperti ini sebagian Mu'tazilah dan bagian Asy'ariyah seperti Qadhi Abi Bakar. Mereka mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Yang ketiga, qaulul falasifah alladzi yarawna anna na'im wal azab 'ala ruhi wahdah. Perkataan orang-orang filsafat bahwasanya nikmat dan azab kubur hanya dirasakan oleh roh saja, tidak jasad. Yang terakhir yaitu qaul man kana min ulama'il kalam. Sebagian ulama kalam mengatakan innal ladzina yun'am wa yu'adzab fil qabr al badan wahdah. Yang mendapat nikmat dan azab kubur yaitu hanya
badan saja. Jadi 3. Yang pertama ahli sunnah wal jamaah yang mereka mengatakan yang mendapat azab dan nikmat itu adalah badan dan ruh sekaligus. Walaupun terkadang yang mendapat nikmat kubur terkadang dirasakan oleh badan dan ruh, dan terkadang hanya ruhnya saja. Seperti di saat seorang sedang tidur, di saat Allah Subhanahu wa taala membawa ruh tersebut ke surga. Tuh. Yang kedua yaitu yang menyatakan hanya dirasakan oleh ruh saja. Nikmat dan azab kubur ada, tapi hanya dirasakan oleh ruh saja. Yang ketiga menyatakan bahwasanya nikmat dan azab kubur itu hanya dirasakan oleh badan saja. Yang keempat, ya ini sama sekali mereka tidak ada azab kubur dan tidak ada nikmat kubur. Yang ada ketika orang meninggal, tinggal nanti urusannya ketika hari kiamat. Jadi di saat dia meninggal dan hari kiamat itu tidak ada apa-apa. Demikian ikhwah rahimanallah. Yang tentunya kedua, ketiga, dan keempat adalah jelas prinsip yang keliru, ya, yang jelas sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ikhwah, hal ya'lamul insan syai'an min ahwalid dunya ba'da mautihi. Apakah manusia setelah kematiannya dia mengetahui kondisi dunia? Setelah Allah cabut nyawanya, apakah dia mengetahui kondisi-kondisi tentang dunia? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sungguhnya seorang hamba apabila dia sudah diletakkan di kuburannya, dikebumikanlah dia, lantas sahabat-sahabatnya yang mengantarnya ke kuburan pulang, dan dia akan mendengar suara sendal mereka, suara sahabat-sahabatnya yang meninggalkan dia dan akan balik pulang. Mendengar. Demikian juga ikhwah rahimahullahikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda, waktu itu 3 hari setelah terjadinya perang Badar. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di situ, mayat-mayat orang-orang musyrik yang tewas dalam perang Badar bergelimpangan. Fanada, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanada rijalan minhum. Rasulullah memanggil mayat-mayat orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Jahal bin Hisham. Wahai Abu Jahal bin Hisham. Ya Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah bin Khalaf. Ya Utbah bin Rabi'ah. Ya Syaibah bin Rabi'ah. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Bukankah sekarang kalian sudah mendapatkan apa yang pernah dijanjikan kepada kalian? Wa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Sungguhnya aku telah mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan Allah kepadaku, yang dijanjikan Tuhanku kepadaku itu sudah benar. Mendengar hal itu, faqala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wa Rasulullah, kaifa yasma'un anna yujibu qad jayyafu wa qad jayyafu. Ya Rasulullah, Anda bicara seperti ini, apa mereka dengar? Mereka itu sudah jadi mayat, kata Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Sungguh kalian tidak lebih mendengar atas apa yang aku katakan ketimbang mereka. Artinya mereka juga mendengar apa yang aku ucapkan sebagaimana kalian mendengar apa yang aku ucapkan. Walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu, hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya. Tsumma amarum bihim fasuhibu wa alqa fi qalibil badar. Kemudian Rasul memerintahkan diseretlah mayat-mayat orang musyrik ini dan dibuang ke sumur Kulaib, ya, sumur Kulaib di daerah Badar. Demikian ikhwah rahimanallah, berarti mereka itu mendengar. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau itu tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang kafir.
Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kamu tidak akan bisa memperdengarkan sesuatu kepada orang yang mati. Kamu tidak akan bisa. Ya Muhammad, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan sesuatu kepada yang sudah mati, dan kamu juga tidak bisa memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan. Dalam ayat ini seolah ayat mengatakan ya para mayat ya tidak bisa mendengar apapun. Ya, para mayat tidak bisa mendengar apapun. Jadi di sinilah ikhwah para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang sudah meninggal akan bisa mendengar ataukah tidak? Ya, ataukah tidak? Yang rajih Allahu a'lam bissawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan ucapan tersebut kepada si orang yang sudah meninggal, terkadang tidak. Seperti di saat orang-orang yang mengantar mayat pulang itu didengar oleh orang yang jasad ataupun orang yang dikubur, didengar oleh dia, ya, didengar oleh dia orang-orang yang kembali pulang. Demikian juga di saat Rasulullah SAW mengatakan ya Aba Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, itu Allah memperdengarkan kepada mereka ucapan Rasulullah SAW tersebut. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di saat kita itu masuk ke kuburan, kan kita katakan assalamualaikum ahlul mukminin, qaul mukminin wa inna bikum lalahikun wa inna bikum insyaallah lalahikun, kami akan menyusul kalian. Kami akan menyusul kalian. Ini kalimat-kalimat kalian ini, ya. Ini kan berarti sunnah yang kita suruh ucapkan assalamualaikum, ya, ahlad diyar mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Apa menurut kita bicara kepada sesuatu yang tidak ada mendengar sama sekali? Ya tentu kan tidak ikhwah, ya tentu tidak. Jadi ada saat-saat mereka itu mendengar, ya ada saat-saat yang mereka itu tidak mendengar. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Ada juga yang mengartikan bahwasanya adapun ayat innaka la tusmi'ul mauta, kamu itu ya Muhammad tidak akan bisa memperdengarkan sesuatu kepada yang mati. Artinya orang-orang kafir walaupun mereka itu hidup, tapi kamu nggak akan bisa membuat mereka menerima apa ucapanmu. Mereka itu orang mati. Demikian. Mereka itu orang mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum adanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka enggak bisa mendengar. Ya. Mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengar. Jadi mereka itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu walaupun mereka hidup, mereka itu mati. Makanya Allah katakan innaka la tusmi'ul mauta. Ya Muhammad, kamu enggak bisa memperdengarkan ini kepada orang-orang yang mati. Demikian. Maksudnya adalah orang-orang kafir yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 23, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui pada diri mereka itu ada kebaikan, niscaya Allah akan buat mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi kesimpulannya apa? Yang sudah meninggal terkadang mereka mendengar, ya terkadang mereka tidak mendengar, sesuai dengan yang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabatnya orang yang mengantar mayat itu pulang, didengarlah sandalnya oleh orang tersebut yang sudah di kuburan, yang baru dikuburkan. Ketika para penziarah kuburan mengatakan assalamualaikum darul mu'minin wa inna bikum insyaallah lahikun, itu didengar oleh mereka. Demikian juga di saat Rasulullah SAW berkata, ya, kepada mayat-mayat orang musyrik yang bergelimpangan, ya Aba Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, itu didengar oleh mereka dan Allah jadikan mereka mendengar pada saat itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Selesailah kita membahas terkait dengan perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra.
kita nggak membahas kelanjutan dari kitab ini karena di sini sudah membahas masalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita lompat ke kitab Qiyamatul Kubra, tetap mengikuti bagaimana perjalanan manusia setelah kematiannya. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bissawab. Naam, silakan. Baik Ustaz, jazakallah khair kami sampaikan atas pembahasan dan juga penjelasan syarah dari perjalanan setelah kematian. Barakallahu fiik Ustaz. Dan kami berikan kesempatan untuk 1 atau 2 pertanyaan bagi para pendengar dan pemerhati Roja di 021 823 6543. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan via telepon. Baik, kita angkat. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rizal ya? Dengan Pak Mulyono di Tanjung Morawa. Oh, Masya Allah. Ahlan. Silakan pertanyaannya, Pak. Ustaz, mengenai nafs atau jiwa, ini sudah ada sebelum manusia itu ada, atau sebaliknya, Ustaz? Manusia dulu, kemudian jiwa. Dan bagaimana korelasinya dengan hadis yang mengatakan bahwa 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, itu aja Ustaz. Baik Pak, jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Barakallahu fiik. Semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Amin, amin Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Khairan Pak Mulyono di Tanjung Merawa. Masya Allah, ini pemirsa kita yang terus mengikuti kajian kita ini. Taib ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Terkait dengan antara manusia dan roh, dan dengan apa yang ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz 5.000 tahun sebelum manusia. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau yang kita maksud manusia yang terdiri dari jasad dan roh, maka dianya ada sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke janin seorang anak yang sedang berada di perut ibunya, sebagaimana sabda Rasulullah, yujma'u khalqu bani Adam fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak Adam di dalam janin, di dalam rahim ibunya, berbentuk nutfah, berbentuk sperma selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah juga seperti itu, artinya 40 hari berikutnya. Kemudian berubah menjadi segumpal daging, misla dzalik, artinya juga selama 40 hari. Jadi setelah melewati 40 hari ketiga, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh. Berarti hiduplah dia. Ya. Hiduplah dia. Kalau dia belum ruh, dia masih berupa segumpal daging. Makanya para ulama, kalau bayi itu di bawah 120 hari usianya, di bawah itu mungkin 100 hari atau 90 hari, maka dia itu tidak diperlakukan seperti kita mengkebumikan jenazah. Karena dikatakan mayat itu adalah yang tadinya hidup kemudian meninggal. Barulah diperlakukan, ya, diperlakukan sebagaimana orang yang hidup, sebagaimana diselenggarakan seperti jenazah-jenazah yang lain. Demikian ikhwah. Namun kalau dia belum pernah ditiupkan roh, ya, maka dia tidak diperlakukan seperti jenazah, karena sebenarnya jenazah itu adalah yang pernah hidup, sementara ini belum pernah hidup. Jadi hukum dia ya seperti hukum daging biasa, demikian. Ya, tidak harus diselenggarakan sebagaimana penyelenggaraan jenazah. Demikian ikhwah. Jadi di saat ditiupkan roh, ya, disitulah dia dikatakan manusia. Manusia itu terdiri dari jasad dan roh. Manusia lah dia, insun lah dia namanya. Udah, ketika dia dicabut nyawanya, yang manusia ini
sudah berubah namanya menjadi mayat, menjadi jenazah. Yang terpisah jadi ruh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi adapun sebelum ditiupkan ruh, maka ruh sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian ruh-ruh yang Allah sudah ciptakan. Kata Allah, "Alastu birabbikum?" Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, pencipta kalian? Qalu bala syahidna. Ruh-ruh, semua ruh-ruh itu, semua ruh manusia mengatakan kami bersaksi, ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Itu sudah diakui. Jadi kalau kita kaitkan mana yang lebih dahulu, kalau antara badan, jasad dengan ruh, ya tentunya ruh terlebih dahulu, jasad belakangan. Adapun yang dicatat 5.000 tahun sebelumnya itu adalah catatan takdir manusia, ya, catatan takdir manusia dan catatan takdir seluruh alam semesta yang ada. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqal qalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, pena. Tsumma yaqul, kemudian dia katakan uktub ma huwa kain. Kemudian Allah perintahkan kepada si pena, tulis apa yang ada. Jadi semua yang ada dari A sampai Z ditulis oleh si pena itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi yang 5.000 tahun sebelumnya itu adalah takdir alam semesta ini, semua manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allahu a'lam bis-shawab. Naam. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kondisi dan keadaan ruh di alam barzakh, dan apakah mereka saling mengenal dan ada aktivitas amaliyah? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sebagaimana yang tadi telah kita bahas bahwasanya ruh-ruh ini bisa bertemu, ya. Ruh-ruh ini bisa bertemu. Tadi Rasulullah sudah katakan bahwasanya ketika ruh yang baru dicabut oleh malaikat maut, dan ruh itu adalah ruh dari seorang hamba yang mukmin, itu mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Sehingga ruh-ruh itu menyambut kedatangan ruh orang mukmin ini, dan mereka bertemu dan bertanya, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan? Dijawab oleh ruh yang baru datang. Ruh yang baru datang juga bertanya, si fulan sudah meninggal, gimana nasibnya? Dijawab oleh ruh yang sedang menyambut. Demikian mereka akan bertemu, ya, mereka akan bertemu. Tapi ada kalanya mereka itu berpisah. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya roh itu bersama jasadnya di dalam kubur, roh orang-orang mukmin, ya, bersama jasadnya. Terkadang dia Allah bawa ke surga, ya, itu bagaikan orang yang meninggal dunia, bagaikan orang yang sedang tidur, ya. Dia akan kalau dia orang mati syahid, dia akan, ya, terbang kemana saja yang dia inginkan, kemudian dia kembali. Demikian ikhwah rahimanallah. Adapun hadis yang disebutkan tadi, al-arwah jundun mujannadah, ruh itu bagaikan tentara. Ini ikhwah bukan maksudnya pertemuan antar ruh, tetapi bagaimana manusia itu dia akan bisa dekat dengan seseorang kalau karakternya sama. Demikian, ya. Kalau karakternya sama, dia nggak akan bisa dekat dengan seseorang kalau mereka bertentangan. Itulah roh mereka berbeda. Tadi kan roh itu ada 3, ya. Ada 3 sifat. Aumarah, lawamah, dan mutmainnah. Kalau mereka yang mutmainnah, mereka roh ini roh yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah yang lebih cepat, lebih gemar berbuat baik, berbuat taat ketimbang yang namanya maksiat. Tentu akan sulit berteman dengan roh yang dimana ini yang amarah, yang senantiasa berbuat maksiat, berbuat dosa, membuat
apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan mungkin bisa sama. Jadi orang ini nggak akan bisa bareng. Ya. Orang ini tidak akan bisa bareng. Jadi bukan ruh yang apa ya yang dimaksud itu, bukan ruh yang nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya i'tabirun nas bi akhdanihim. Almar'u ma'adinihim. Almar'u ma'adini khalilihim. Seorang itu bersama agama temannya. Seorang itu bersama agama temannya. Falyanzur mimma yukhalil. Makanya perhatikan siapa yang kamu temani. Khalil ini teman dekat. Almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu bersama agama temannya. Demikian. Rasulullah juga mengatakan almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu bersama agama temannya, teman dekatnya. Kenapa? Cocok bagi mereka. Ruhnya cocok. Jiwa mereka cocok. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, lihat bagaimana temannya. Karena dia tidak akan bisa berteman akrab dengan seseorang yang nggak cocok dengan dia. Demikian. Kalau Anda melihat temannya orang baik-baik, ketahuilah dia pasti orang baik-baik. Tapi kalau Anda lihat sebaik apapun dia, tapi ternyata teman-teman dekatnya orang yang nggak baik, ketahuilah dia pasti tidak baik. Makanya para ulama juga menyebutkan untuk menilai seorang itu ahli bid'ah apa tidak. Kita nggak tahu ini orang sunni apa enggak. Ya, apa kata mereka? Ya, yang artinya idza khafiya alaina bid'atahu lam yakhfa alaina ulfatahu. Kalau kami tak mengetahui bid'ahnya dia, tapi dia tidak akan bisa menyembunyikan dengan siapa dia bersayang-sayangnya. Demikian. Dengan siapa? Temannya. Oke, seorang terkadang merahasiakan akidah dia yang buruk, akidah yang sesat. Mungkin dia punya keyakinan khawarij, tapi masya Allah zahirnya dia bagus, santun, ya, santun, tidak ada nampak radikal. Udah, lihat saja temannya. Kalau temannya ternyata radikal, temannya khawarij, pemberontak, dia sama seperti itu. Walaupun dia tutup-tutupi. Idza khafi alaina bid'atahu lam yakhfa alaina ulfatahu. Kalau dia bisa sembunyikan kebid'ahannya terhadap kami, dia nggak akan bisa merahasiakan teman-temannya terhadap kami. Demikian. Itu yang Allahu a'lam makna daripada al-rah jundun mujannadah. Demikian para pemirsa, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga pembahasan kita terkait dengan ruh ya cukup ya walaupun sedikit tak apalah, semoga bisa menjadikan landasan pemikiran kita tentang pengetahuan kita tentang masalah ruh. Karena ketika kita berbicara masalah ruh, ya tidak akan bisa kita berkomentar kecuali dengan dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketahuilah bahwasanya roh itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu tentang roh kecuali hanya sedikit. Makanya kita tidak bisa bicara melebihi kapasitas kita sebagai manusia tentang masalah roh. Demikian ikhwah. Demikian insyaallah kajian akan datang kita akan lompat ke kitab Qiyamatul Kubra, kembali melihat bagaimana perjalanan manusia setelah kematiannya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.